Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang menentukan pertidaksamaan linier dua variabel jika diketahui daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Langkah-langkahnya, yang pertama kita tentukan persamaan garisnya terlebih dahulu. Di sini ada dua kemungkinan atau dua cara, yaitu jika garisnya melalui koordinat titik 0,m dan n,0, maka persamaan garisnya kita bisa gunakan rumus mx ditambah ny sama dengan m dikali n. Kemudian yang kedua, jika garisnya melalui titik x1, y1 dan x2, y2, maka kita bisa menggunakan rumus persamaan x dikurangi x1 per x2 dikurangi x1 sama dengan y dikurangi y1 per y2 dikurangi y1. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kita menentukan tanda pertidaksamaan dengan cara membuat titik uji pada sembarang titik A, B yang berada di luar persamaan garis. Nah, biar lebih paham, langsung saja ke contoh soal. Misalkan ada suatu gambar atau grafik seperti ini ya. Kemudian DHP-nya ini, di sini saya yang atau DHP-nya yang diarsir ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Kemudian kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ya. Tadi ini langkah yang pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu persamaan garisnya. Nah, karena garisnya ya tadi ini ya, ini melalui koordinat yang pertama. Misalkan garis yang ini dulu. Ini adalah garis melalui titik ini, yaitu titik 0,6 dan titik ini adalah titik 7,0. Nah, karena tadi ada suatu rumus, ketika melalui koordinat 0,m dan n,0, maka kita bisa menggunakan rumus mx ditambah ny sama dengan mn atau m kali n. Sehingga bisa kita tuliskan 6x ditambah 7y sama dengan 6 kali 7. 6x ditambah 7y sama dengan 42. Kemudian garis yang kedua ini, garis ini melalui titik 0,8 dan titik ini, yaitu titik 3,0. Maka bisa kita tuliskan 8x sesuai rumus yang tadi ya. Ini ditambah 3y sama dengan 8 dikali 3. 8x ditambah 3y sama dengan 24. Nah, ini sudah ketemu persamaan garis yang pertama, persamaan garis yang kedua. Kemudian kita menentukan atau melanjutkan langkah yang kedua, yaitu menentukan tanda pertidaksamaan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membuat titik uji. Kita menguji suatu titik, sembarang titik ya, yang penting berada di luar persamaan garis. Artinya kita lihat DHP-nya seperti ini.
ketika DHP-nya di sini, maka kita ambil satu titik yang sembarang ya, yang penting berada di DHP dan di luar garis. Yang penting berada di DHP, kemudian di luar garis ini. Misalkan kita mau uji titik 5,1 misalkan. Karena 5,1 ini 3, 4, 5 kan 5,1 berarti di sini. Sehingga ada di DHP dan berada di luar garis seperti itu. Kita ambil misalkan titiknya 5,1. Nah, kita uji ke garis yang pertama dulu. Garis yang pertama yaitu 6X ditambah 7Y. Ini kita kasih titik-titik 42. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 5, Y-nya 1. Ini tadi X-nya 5, Y-nya 1. 6 kali 5 30, 7 dikali 1 7. 30 ditambah 7 37, 42. Sekarang kita bandingkan 37 itu kurang dari sama dengan 2 atau lebih dari sama dengan 2. 37 ternyata kurang dari, maka kita pakai tandanya kurang dari sama dengan, seperti itu. Berarti ini menjadi 6X ditambah 7Y kurang dari sama dengan 42. Seperti itu. Selanjutnya kita uji ke garis yang kedua. 8X ditambah 3Y titik 24. Kita masukkan nilai X-nya 5, Y-nya 1. 8 kali 5 40, 3 kali 1 3. 40 ditambah 3 43. Nah, sekarang kita bandingkan 43 itu tandanya berarti dengan 24. 43 itu kan lebih dari, maka tandanya lebih dari sama dengan 24. Maka pertidaksamaannya menjadi 8X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 24. Ya. Kemudian kita lihat grafiknya atau DHP-nya. DHP-nya ini berada di kanannya sumbu Y. Di kanan sumbu Y ya. Di kanan sumbu Y berarti nilai X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Karena di kanan sumbu Y yang diarsir ini. Kemudian kita lihat juga grafiknya ini berada di atas sumbu X. Ya. Ini sumbu X, kemudian yang diarsir ternyata di atas sumbu X. Maka nilai Y-nya lebih dari sama dengan 0. Ini. Jadi sistem pertidaksamaannya adalah, ini yang pertama tadi 6X ditambah 7Y kurang dari sama dengan 42. 8X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 24. Dan X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jika masih ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.